Oke guys, gimana kabarnya di bulan Oktober ini? By the way, gue lagi nggak baik-baik saja ya dalam beberapa hari kemarin. Ternyata Oktober gue tuh di Oktrobel. Ya jari gue sakit banget anjir, kesenggol, buset, ngilu, nyeri. Bingung gue juga kenapa gitu ya, gue kenapa gitu kalau tanpa sebab apa-apa bangun tidur langsung sakit tangan gua. Oke, semoga lu di Oktober baik-baik aja ya. Selalu diberikan karunia kesehatan gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberkahi. Jadi gimana nih? Udah berapa sekarang? Tanggal 18. Buset, tanggal 18 gua nggak bikin konten bulan Oktober. Sorry ya, udah ada rencana sebetulnya gua kemarin tuh bikin Oktober cerita-cerita horor gitu ya. Bentar lagi mau ini nih, mau Halloween. Halloween. Gua mau jalan lagi ke tempat biasa. Sebetulnya ini biasanya gue nitip gitu ya, karena ya kemarin tangan gue sakit. Nah sekarang gue karena yang teman gue juga ikutan sakit dan di recall gitu, suruh balik, ya udah gue ngelondri lagi. Today's laundry day ya kan. Soalnya kalau nggak di laundry baju gua bisa habis, bahaya. Ouch. Oke, gimana? Oktober, kita langsung mulai aja kali ya di videonya. Ini dia. Let's go. Apa ya? Gua mau ngasih cerita horor gitu ya, tapi kayak gak kurang gitu loh kalau di motor gitu ya kan. Paling gue cerita apa yang horor menurut gue tuh, gue takut sama orang anjir. Sumpah gue paling takut sama orang itu, bukan takut sama jurik ya, bukan takut sama setan. Karena gue percaya setan itu gak bisa bunuh, tapi orang tuh bisa ngebunuh lebih dari setan gitu kan. Karena gini ya, menurut gue jadi ada orang gitu ya bilang bahwa jadi ada orang gua ke distract anjir. Jadi ada orang bilang gini ya bahwa kemarin gitu gua skeptis ya sama setan gitu ya. Maksudnya sama hantu gitu. Skeptis dalam artian mungkin gue dianugerahi ketidakpekaan terhadap segala sesuatunya gitu. Termasuk ke cewek. Termasuk orang-orang itu gue nggak pekaan, termasuk ke setan gitu. Dan gue nggak pernah sih beberapa gitu, tapi selama gue hidup gitu ya, ketika gue ngeliat sesuatu gitu pasti gue akan bilang itu ya like ya sesuatu yang bisa gue bikin jadi probabilitas yang positif gitu, kemungkinan yang baik gitu, bukan kemungkinan yang jelek kayak anjir itu apaan, nggak gitu ya. Gue liatin dulu, oh ini gitu kan. Karena memang berada beberapa kali momen-momen kayak gitu ya. Kalau skala betan ya biasalah gitu. Tapi ya pada akhirnya ada orang bilang, "Ki, lu kok nggak ada takut-takutnya sih gitu?" Ya gue takut sama orang gitu. Maksudnya bukan nggak gini ya. Orang itu lebih keji daripada binatang gitu, lebih keji daripada makhluk apapun yang ada di bumi ini gitu. Karena mereka tuh nggak mandang gitu ya, lu kalau mau dapetin apa-apa lu bisa dibunuh, bisa disiksa, bisa mengerikan pokoknya. Nah, pada dasarnya orang takut gelap itu bukan takut setan sebetulnya ya, lebih takut kepada lu nggak tahu apa-apa di situ coy gitu. Ngerti gak maksud gue? Misal nih gue kasih contoh dah, lu udah di rumah nih puluhan tahun, lu di rumah anjir, puluhan tahun lu di rumah ya, dari lu lahir sampai lu gede gitu di rumah. Mati lampu peletaf, lu panik kagak? Gue tanya. Oke, lu punya handphone buat tuh nyalain senter, oke. Nah tapi kan lu pasti ya udah, lu udah apal gitu deh, nah di rumah lu isinya siapa aja gitu. Jadi kemungkinan lu takut itu dikit banget gitu, kayak cuman ya 5% lah gitu. Tapi
ketika lu ditaruh di tempat gelap yang lu nggak tahu itu di mana, lu pasti takut. Karena lu ketidaktahuan lu. Jadi bukan takut karena hantu lah, tapi lu takut terhadap apa ya? Apa sih? Ya lu nggak tahu tempat itu gitu. Gue pernah gitu ya, gue touring motor gitu. Ada kalanya gue bawa motor sendiri gitu. Gue kalau jalan dari sini ya, dari Bandung ke rumah gue jam berapa ya gue hajar anjir. Yang gue pikirin gue mau kejebak macet gitu. Oke. Tapi begitu ketika gue disuruh Ki, coba lu main dari apa, Bandung nih misalnya, gue disuruh ke mana ya, Padalarang malam sendiri, takut gue. Karena gue nggak tahu di Padalarang itu, di selama perjalanan dari Bandung ke Padalarang itu ada apa gitu. Kecuali kalau tour ya, kalau ramean gitu. Kalau ramean mah wani-wani kalau sendiri ya takut gue gitu. Justru gue lebih baik kejebak macet gitu kan, siang-siang gue jalan gitu, karena ketidaktahuan tadi. Nah balik lagi, sebetulnya gue takut ke tempat gelap, ke rumah kosong gitu ya, ke monumen-monumen gitu. Yang gue takutin itu cuma satu, orang. Karena gitu ya, gue waktu itu nonton di, lu kan suka nonton YouTube horor gitu ya, ada namanya penelusuran si ini kalau nggak salah, gue lupa anjir, entah Korigor, entah Ewing gitu, entah Son of Death gitu, gue lupa ya. Jadi mereka tuh bukan ketemu hantu, tapi ketemu orang yang tinggal di situ. Kan buset, preman ternyata ngumpul di situ, ternyata kawanan begal di situ persembunyiannya, buset. Itu sih lebih serem coy, karena ya kemungkinan lu diapa-apain itu set tinggi banget gitu. Ya itu yang gue takutin gitu. Jadi ketika gue nonton film horor, gue bukan gak suka setan-setannya, tapi ngeledeknya gitu loh. Tapi coba lo, gue nonton film ini ya, yang diangkat dari kisah nyata gitu. Film dari Korea yang Voice of Murder gitu. Wah itu gila sih kata gue, kayak maksudnya gila tuh dalam artian ini orang kok kejam banget gitu. Maksudnya jadi lu nonton dah Voice of Murder gitu ya. Itu nyebelin banget anjir. Wah kata gue, karena terornya itu wah gila-gilaan, itu orang loh ya, bukan setan gitu. Ya gue menikmati film horor kayak Insidious doang, tapi kalau yang lain-lain gue nggak mau gitu, karena gue tahu, gue mikirnya kayak curang gitu. Kalau nggak jump scare kayak kurang gitu. Itu yang gue pelajarin gitu ya. Makanya gue nonton film paling Insidious, dan Insidious keempat kemarin kurang banget sih anjir. Insidious keempat kurang. So ini menurut gue apa ya, kayak orang ngebunuh orang tuh, aduh, itu horor menurut gua gitu loh. Karena gue percaya setan itu nggak bisa ngebunuh orang. Ya sekarang kemungkinan setan bisa megang benda fisik itu berapa persen sih gitu ya? Paling dia cuma bisa nggak geser-geser doang gitu. Gitu. Jadi menurut gue hal-hal yang astral itu ada, cuman buat gua kayak misalnya dia menampakkan diri, ya gue masih pakai kemungkinan lain gitu, bukan kemungkinan yang buruk gitu. Ya tapi jadikan gue nggak percaya gitu. Kayak gue tidur di lantai 3 kan ya, tidur di lantai 3 itu katanya ada yang mengalami horor lah. Kata gue, horor di mana sih gitu? Nggak horor gitu. Selama tidur di lantai 3 mau gue sendiri, mau gue apa-apa, gue nggak pernah kenapa-napa gitu. Karena kemungkinan ketika mereka menceritakan bahwa ada orang gini, tadi ada orang lewat depan kaca, ya kan tetangga kali gue gituin gitu.
Jadi nggak ada masalah gue di situ. Oke, gue naruh laundryan dulu, ntar kita lanjut. A few moments later. Ngambil laundry udah, kita lanjutin lagi. Tadi sampai mana gua? Lupa. Ya, pada intinya gimana ya? Gua nggak cukup bisa percaya terhadap cerita-cerita yang hantu ngeganggu gitu. Tapi bukan berarti gua nggak percaya sama hantu ya. Tapi ketika gua ada di suatu tempat gitu ya, wilayah termasuk pegunungan, pantai atau lingkungan baru, ya gue harus selalu sopan santun gitu. Ya kasarnya kan itu kan ini ya, apa nilai tertinggi dari suatu manusia itu ya tadi sikap dan akhlak gitu. Mau lu pinter sekalipun apapun, kalau lu punya sikap dan akhlak ya gak kepake gitu. Tapi kalau lu bodoh gitu ya, bodoh tapi lu punya sikap dan akhlak, orang respect sama lu gitu.